أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية الأخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال أيضا في آية الأخرى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال أيضا في آية الأخرى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وقال أيضا في آية الأخرى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين كل مولود يولد على الفطرة فأبواه أن يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال في حديث الأخرى فقال الله عز وجل في حديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فيستحلوا محارم الله الحديث أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Rais li Muassasah At-Taufiq fi Maskanah Cimanggu Permai Hafizakumullah wa ila qayyimil masjid ahadal masjid At-Taufiq fi Maskanah Cimanggu Permai wa ila amirul majlis fi hadal barnamiz Pak Maizar wa ila al-asatid wal asatidah al-alim wal ulama wal zu'aba al-mujahidin lidda'wati ila Allah fi hadal masjid wa hawlah wa ila al-hadirin wal hadirat wa haykum bitahiyatil islam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang hari ini Allah menakdirkan kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, senang dan harmonis insyaallah. Satu kenikmatan yang mungkin menjadi impian bagi saudara-saudara kita di Suriah, Palestina, Uighur atau bahkan di Kashmir. Maka sangat besar kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah hari ini kita masih bisa berkumpul dalam haflah mubarakah ini. Mudah-mudahan langkah kita menuju majelis ilmu ini menjadi satu langkah yang memudahkan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semua dilimpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang telah meyakinkan kita atas apa yang kita lakukan. Beliau menyatakan dalam salah satu hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Saya doakan Bapak Ibu, Akang Teteh, dan siapapun yang hadir dalam majelis ini dijadikan sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para pengurus ketua yayasan dan juga pengurus yayasan At-Taufiq Cimanggu Permai, para pengurus DKM Masjid At-Taufiq, ya, yang saya hormati dan juga yang saya hormati MC kita kali ini, MC akhir zaman, Pak ya. Kalau saya sudah tidak lagi menjadi Ustadz akhir zaman.
Karena ternyata menjadi ustadz akhir zaman ini sangat beresiko tinggi, Pak. Salah tahu resikonya adalah dikriminalisasi atau diperkarakan ya. Maka saya sudah bertekad untuk tidak lagi menjadi ustadz akhir zaman, tapi menjadi ustadz akhir bulan insya Allah. Mudah-mudahan dengan jadi ustadz akhir bulan tidak diperkarakan ya. Merupakan sebuah kenikmatan bagi saya pribadi dan kehormatan bisa hadir di majelis ini. Masjid yang sudah sejak beberapa tahun ke belakang, mungkin sejak 6 tahun ke belakang, sejak saya aktif di Masjid Al-Latif, Jalan Saninten, Bandung, saya bertemu dengan seseorang yang dulunya adalah pemuda Masjid At-Taufik ini, Cimambu, ya namanya Pak Samsirul Alam. Ustadz, saya ini dulu pemuda Masjid At-Taufik, sekarang sudah punya cucu. Subhanallah, nah Allah takdirkan hari ini saya bertemu dengan para pengurus Yayasan At-Taufik dan juga pengurus DKM-nya. Ya, dan Allah takdirkan saya bisa hadir di Masjid At-Taufik yang 6 tahun atau 7 tahun yang lalu diceritakan oleh sesepuh kami di Masjid Al-Latif ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, perkenalkan sudah atau mungkin sudah pada tahu ya nama saya ya Bapak Ibu. Saya Rahmat Baikuni, asli dari Bandung. Ibu saya orang Dayakolot, ayah saya Bandung tapi keturunan Padang. Kakek saya dari jalur ayah ini orang Bukit Tinggi, Sungai Puar. Sungai Puar, Bukit Tinggi. Jadi ada darah Padang dalam diri saya. Jadi Sunda Padang. Cuma saya tidak bisa bahasa Padang. Yang saya bisa dari Padang itu ya cuma makan nasi Padang saja. Itu aja. Kalau bahasa Padangnya ambo tak bisa. Baik, saya SD SMP di Cimahi, SMA di SMA 9 Bandung, sempat mampir di kimia IKIP ya. Saat itu IKIP, sekarang UPI ya, Universitas padahal IKIP ya. Dulunya sempat ngambil jurusan kimia, namun karena himmah saya lebih kepada agama, saya murtad dari kimia IKIP dan mu'alaf di tafsir hadis Bapak Ibu. Ya, saya ngambil di Usuluddin Stai Al-Fatah, tafsir hadis. Tahun 98 saya kembali, tahun 2001, 2002 saya mulai aktif di kajian studi akhir zaman, studi tentang sejarah Palestina bersama Gaza University. Kemudian bersama para masayikh dari PIKOM Gaza. Kemudian kembali ke Indonesia, sempat ingin S2 di Yaman, namun gagal karena Yaman saat itu bergejolak gerakan revolusi dari Syiah Khautiyah. Maka 6.000 mahasiswa dikembalikan lagi ke Indonesia, tidak bisa melanjutkan studi di sana. Di sana, Bapak Ibu. Itu barangkali kemudian aktivitas saya di Yayasan One Ummah Movement, satu gerakan dakwah pemuda yang berharap bisa menyatukan para pemuda yang hijrah. Karena tadi sebagaimana ayatnya dibacakan oleh Al-Ustadz bahwa kita tidak boleh berpecah belah ya. Karena berpecah belah di dalam agama itu syirik ya. Surat Ar-Rum ayat 31-32. Kami hadir di sini bersama tim dari One Ummah Movement yang insyaallah dibina oleh Babe Haikal Hasan, oleh Ustadz Zulkifli Muhammad Ali dan juga Pak Haji Edwin Sanjaya. Itu barangkali, dan juga saya di Hasanah Dakwah serta di Garda Anas Generasi Muda Aliansi Nasional Anti Syiah bersama Bapak Kiai Haji Atian Ali LC MDI LCMA. Itu barangkali Bapak Ibu perkenalan saya, dan saya sudah menikah Bu dengan istri baru satu ya. Kan sunahnya 4, tapi baru 1 saya. Belum bisa nambah karena belum punya SIM L, surat izin menikah lagi. Ya, putra saya sudah harusnya 7, yang ke-6 keguguran. Yang pertama sudah kuliah tingkat 2, yang pertama sudah kuliah tingkat 1, yang ketiga di Ma'had Quran, Zahratul Quran, yang keempat kelima kembar di Kutab Al-Fatih kelas Konuni 2, yang terakhir ini yang bungsu sekarang ada baru 6 bulan, perempuan alhamdulillah. Itu barangkali perkenalan saya di Bapak Ibu. Selesai perkenalannya dan kita masuk pada tema kita tentang tentang berhala kontemporer ya. Sebelumnya tadi disinggung oleh MC kita Pak Meizar bahwa kita berada di akhir zaman ya. Bapak Ibu yakin kita berada di akhir zaman?
Yakin ya? Bukan di akhir bulan. Bukan. Di awal bulan sekarang ya. Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan pada kita, "Bu'istu ana masah kahatain." Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti ini. Rasulullah menjauhkan sedikit. Nah, Rasulullah SAW saja itu menyatakan antara beliau diutus dengan kejadian kiamat itu seperti telunjuk dan jari tengah. Ini 14 abad yang lalu. Lah kita hari ini mau mengatakan apa? Nah, antara kita dengan kiamat, kalau saya melipat jari tengah saya, waspadalah Bapak Ibu. Betapa tidak ya, apa yang dinyatakan Rasul tentang kejadian kiamat hampir semua telah terjadi. Kita tinggal menunggu 10 tanda besar hari kiamat yang sepertinya kita yang akan mengalami munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, terutama akan keluarnya Imam Mahdi. Bahkan barangkali kitalah yang akan mengalami satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam, sehingga matahari terbit dari barat ya. Tadi matahari terbit dari mana, Bu? Dari timur. Alhamdulillah, masih jauh berarti. Mas masih sempat nikah Mas, insya Allah Mas. Buruan Mas nikah Mas. Baik, ini ada satu fenomena yang membuat saya jadi merinding betapa kita memang telah dekat dengan kejadian hari kiamat. Di saat saya baru pertama mendarat di Jeddah, ya, King Abdul Aziz saat itu bersama jemaah umroh ya, 2016 saya dengan Kasturindo, 2017 dengan Abu Tur, dan 2018 saya dengan Alisa Travel ya. Ini fenomena ini makin lama makin jelas bagi kita betapa kita berada di pintu gerbang kiamat, Bapak Ibu. Ini adalah situasi di saat saya melihat perubahan dari Jeddah dan sekitarnya ya Bapak Ibu sekalian. أقسم بالله العظيم 195 كيلو والمخرج الشفية. Kok belum ada Bapak Ibu? ...2018. Sepanjang jalan kita ngobrol dengan supir ya, subhanallah saya banyak berzikir pada Allah. Betapa apa yang disabdakan Rasulullah terjadi. Apa yang Bapak Ibu saksikan? Hijau ya, hijau, berpadang rumput. Itu yang Rasulullah sabdakan. La ta'tina sa'atu hatta yaruda ardul arabi murujan wa anhara. Kiamat tidak akan datang kepada kita. Kiamat tidak akan datang kepada kita, tidak akan terjadi sehingga tanah Arab akan kembali hijau berpadang rumput dan tumbuh sungai-sungai di sana. Begini cara Allah mendesain kebangkitan Islam, mendesain tanah Arab untuk kebangkitan Islam. Ya, subhanallah Bapak Ibu. Bukan hanya di sini, tetapi di Tabuk juga saya lihat. Di Tabuk itu padang rumput luar biasa. Sungai-sungai mengalir seperti di Bogor lah, ya. Seperti di Cimahi barangkali ya. Ada sawah, ada sungai luar biasa. Ini sudah terjadi di tanah Arab sana. Ya, kemudian ada tanda lain juga yang ingin saya perlihatkan. Sungai-sungainya pun sudah banyak bermunculan Bapak Ibu. Ini tahun 2004 kalau tidak salah. Saya dapatkan tayangan ini dari Saudi. السحاب الساعة 4:30 فسارت الأودية بقدرها. وانظروا الأبروق، وانظروا السقايا، وانظروا الجمال، انظروا كيف أشربوا الماء، انظروا
Ya, saking senangnya ada mata air yang keluar dari bebatuan. Ini di Baydha. Ya, kalau dari Hagway ke kanan terus melihat ke ada gunung Baydha itu akan keluar sana. Sekarang sudah muncul sungai-sungai di sana. Dan beginilah cara Allah mendesain Saudi Arabia dan tanah Arab pada umumnya untuk menyambut Imam Mahdi. Yang nampaknya Imam Mahdi sudah ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Arab adalah suatu negara yang dikelilingi sebagian besar oleh padang pasir yang gersang dan tanahnya yang tandus. Arab dulu dikenal dengan negara yang sulit dengan air bersih, hingga Nabi Muhammad mengeluarkan mukjizat dengan memancarkan air di jari jemarinya. Lalu, apa yang terjadi dengan tanah Arab sekarang? Hujan salju, kemudian ditemukannya hutan di bawah. Ini yang bisa kita ataupun dari Madinah ke mana ke Makkah. Bisa saksikan ada yang asli dan ada yang buatan. Yang buatan ini digunakan untuk menyalurkan air yang kemudian tumpahnya kemana-mana, maka disalurkan dengan sengaja. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, nah ini merupakan indikator secara satu fakta empiris secara nyata geografis betapa kita memang dekat dengan kejadian hari kiamat. Sekarang kita bahas secara geopolitik tanda-tanda akhir zaman yang dikemukakan Rasulullah SAW. Saya agak berat menyampaikannya, tapi ini memang harus disampaikan. Bapak Ibu yakin Rasulullah selalu berkata benar? Yakin kalau Rasulullah tidak pernah berkata dusta? Yakin ya? Ya, alhamdulillah, Allah maha fasyad. Apa yang dikatakan Rasulullah adalah wahyu dari Allah SWT. Rasulullah bersabda, atau di dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang dikatakan oleh Muhammad melainkan wahyu yang Allah turunkan padanya. Salah satu tentang dekatnya kiamat akan terjadi pada kita adalah ala inna min asyratis sa'ah. Ingatlah, dari tanda kiamat telah dekat pada kalian adalah anturfa al-ashrar wa tudu al-akhyar. Orang-orang buruk naik berkuasa di muka bumi, dan orang-orang terbaik pilihan umat disingkirkan. Sudah terjadi belum? Di mana? Di Mesir sana, bukan di Indonesia. Ya, Muhammad Mursi digulingkan, padahal itu pilihan hasil pemilu demokratis. Pemilu pertama di Mesir, Muhammad Mursi menang. Selama ini kudeta militer, Muhammad Mursi menang. Disingkirkan oleh kudeta militer, yang naik adalah Abdul Fattah As-Sisi yang berakidah Syiah. Ya, dan terjadi pembantaian berdarah. Betul ya Bapak, itu terjadi demikian. Bagaimana di Indonesia? Tadi di Mesir, bukan di Indonesia ya. Ya, atau di luar Nagreg sana. Tahu Nagreg Bapak Ibu ya? Kalau mau ke Garut ada Nagreg. Nah, yang tadi itu terjadi di luar Nagreg Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, tanda lain dari akan terjadinya dekatnya kejadian hari kiamat adalah manusia menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang mereka. La taqumu as-sa'atu hatta ya'budu an-nas aw qabaila min ummati ma ya'buduha aba'uhum. Kiamat tidak akan terjadi
sehingga beberapa kelompok manusia dari umatku akan menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang mereka. Artinya akan kembali manusia menyembah apa yang disembah oleh manusia terdahulu, berhala. Baik, Bapak Ibu, betulkah berhala akan disembah oleh manusia kembali? Jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Yang mana dulu yang saya bahas nih? Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu aktif membuka Al-Quran terjemahan. Depan ada Quran terjemahan, silakan diambil. Bapak Ibu, boleh saya berdiri? Kalau duduk saya kurang bisa bergaya, mohon maaf. Agak lebay sedikit. Yang bawa Quran terjemahan silakan kita buka. Ya. Kita bahas pertama berangkat dari firman Allah surat Ar-Rum ayat ke-30 yang menyatakan kalau Allah menciptakan manusia ini dalam keadaan Islam. Ingat Bapak Ibu, siapapun manusia yang dilahirkan Allah itu dalam keadaan Islam, walaupun ibu yang melahirkannya ini musyrik, walaupun ibu yang melahirkannya kafir. Tidak ada bayi yang lahir dalam keadaan sesat, dalam keadaan kafir, tidak ada. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172, maaf 172 Allah menyatakan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami bersaksi tidak ada Tuhan selain Kau. Nah, ini syahadat yang pertama manusia setelah ruh ditiupkan berada di dalam rahim ibunya 4 bulan. Arba'ata ashhur, 125 hari. Ya. Itu syahadat pertama. Bahkan Fir'aun pun bersyahadat di dalam rahimnya. Maka ketika lahir itu dalam keadaan Islam, walaupun ibu yang melahirkannya itu kafir, musyrik, Yahudi ataupun Majusi dan Nasrani. Baik, nah ini ayatnya, surat Ar-Rum ayat ke-30. Kalimat fitratallahi lati fataran nas, ini merupakan pernyataan para ulama. Kalimat inilah, ayat inilah yang menyatakan Allah menciptakan manusia dalam keadaan Islam. Ya. Kemudian Allah kuatkan di dalam hadis qudsinya, Bapak Ibu ya. Allah menyatakan dalam hadis qudsinya, inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Hunafa jamak taksir dari hanif, yaitu yamilu ilal Islam, cenderung kepada Islam. Jadi tidak ada satupun manusia diciptakan terlahir ke dunia melainkan dalam keadaan hanif, Islam. Fajatumus syayatin, maka setan datang menghampirinya. Manusia yang tadinya lurus sesuai dengan fitrah didatangi setan, lalu mereka menyimpang dari agamanya. Fastalathum an dinihim, maka setan itu menggelincirkan manusia yang tadinya ada pada fitrah, tergelincir. Ada yang ke kanan, talbisul haqqa bil batil, mencampur adukan antara syirik dengan tauhid, atau bahkan syirik kufur secara ekstrim. Ya. Ya, fayastahilu maharimallah, maka mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Menyembah Allah halal, menyembah selain Allah haram. Maka ada manusia yang kemudian menyembah selain Allah. Bahkan tidak sedikit umat Islam yang menyembah selain Allah tanpa disadari. Betul? Mau dibuktikan bahwa betapa banyak umat Islam yang tidak sadar menyembah selain Allah tanpa disadari? Mau Bapak Ibu? Kita bongkar ya. Buka Qurannya. Kita buka Quran surat At-Taubah. Ada? Surat At-Taubah ayat 31. Sudah dibuka? Sudah, baik. Kita lihat ya ayatnya ya. Gimana bunyinya? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Itu ya. Wal Masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu amara an la ta'budu illa iyyah subhanahu amma yushrikun. Al-ayat. Ittakhadhu, mereka menjadikan ahbarahum, alim-alim mereka. Sekali lagi, ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan alim-alim mereka,
wa ruhbanahum, dan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, arbabam min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah. Ya. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka menjadikan Isa bin Maryam al-Masih sebagai Tuhan. Kemudian wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budu, melainkan menyembah ilaha wahida, Tuhan yang maha esa. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah, subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah atas apa yang mereka persekutukan. Ya, ketika Rasulullah membacakan ayat ini, Adi bin Hatim, ahli kitab, baru masuk Islam. Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, ma ra'aituhum yarka'una wa yasjuduna amama ahbarahum wa ruhbanahum, falima yuqalu dzalik. Ya Rasulullah, kami tidak melihat ahli kitab itu mereka ruku sujud menyembah alim mereka, menyembah pendeta mereka, menyembah rahib mereka. Tidak. Lalu kenapa dikatakan demikian? Apa kata Rasulullah? Bal ya'budunnahum, sungguh mereka menyembahnya, sungguh mereka menyembah alim-alim mereka, sungguh mereka menyembah pendeta dan rahib-rahib mereka. Kaifa yakunu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, ini Bapak Ibu. Inna ahbarahum wa ruhbanahum, sesungguhnya alim-alim mereka. Kalau disebut alim berarti ulama termasuk, betul? Sesungguhnya alim-alim mereka, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, yuhallaluna ma haramallahu lahum, menghalalkan apa yang Allah haramkan, wa yuharrimuna ma halallahu lahum, dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Fayattabi'un nas fayattabi'unahum, lalu umat mengikuti mereka. Fakadzalika ya'budunahum, maka begitulah umat menyembah alim-alim dan pendeta serta rahib mereka. Ketika seorang ulama menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu ulama itu diikuti, maka begitulah cara ulama itu disembah. Inilah berhala kontemporer. Baik, Bapak Ibu, saya tanya, jujur ya, saya bertanya dari keyakinan saya, tolong jawab dengan keyakinan Bapak Ibu. Memilih pemimpin dari orang kafir, halal apa haram? Sekali lagi, ya Allah, yakin Allah maha mendengar ya, Allah maha menyaksikan. Memilih pemimpin dari kalangan orang kafir, kalangan orang musyrik, halal apa haram? Haram, yakin haram? Sekarang ada tidak ulama atau ustadz atau kiai yang menghalalkannya? Ada tidak yang mengikutinya? Nah, begitulah cara kiai dan ulama tadi disembah. Betul tidak? Sama dengan hadis Rasul tadi? Sama dengan ayat yang tadi kita baca? Sadar tidak? Tidak sedikit kan umat Islam yang melakukan itu, betul? Sudah selesai tema kita. Berarti kajian kita selesai. Sudah terbukti Bapak Ibu. Ini Quran yang berkata demikian. Mau didebat Al-Quran. Ini kita keluar apa ke dalam Pak? Enggak apa-apa Pak ya? Ke dalam? Alhamdulillah. Sip Ustaz, makasih. Gimana lanjut Bapak Ibu? Apakah saya tidak terlalu keras ini? Lanjut ya? Alhamdulillah. Jadi pilihan kita sama? Sama pilihan kita? Saya tidak pernah memilih seumur hidup saya. Terus terang, tanyakan sama istri saya. Orang-orang pun tahu saya tidak pernah nyoblos seumur hidup saya. Tapi tahun kemarin saya nyoblos. Dan tahu pilihan saya yang mana. Mulai dari wali kota sampai presiden. Kenapa saya memilih? Karena hari ini, tahun ini, ya, interestnya bukan kepentingan ormas, bukan kepentingan orpol, tapi saya melihat ada pertarungan antara hak dan batil. Oh, saya ikutan. Saya ikutan dan saya pilih yang hak. Betul? Ustadz, itu demokrasi produk Illuminati. Ustadz, itu demokrasi produk Yunani. Betul. Sejak kapan saya mengatakan demokrasi lahir dari Quran dan Sunnah? Tidak. Demokrasi karya Socrates dengan teori dialektika politika. Dia berpikir bagaimana mengatur koloni Yunani agar hidup sejahtera. Maka dia bertanya kepada orang per orang, dialektika politika. Setiap orang dia tanya, bagaimana menurutmu aturan yang pas untuk mengatur koloni kita agar koloni kita ini sejahtera? Oh, menurut saya bla bla bla, dicatat itu sama Socrates.
Setiap orang ditanya, pendapatnya dicatat, dikumpulkan menjadi sebuah buku yang dia beri judul Demos Kratos. Diajarkan pada muridnya, ada muridnya yang brilian, Aflatun atau Plato. Dia kembangkan teori demokrasi gurunya Socrates menjadi sebuah konsep yang kita kenal dengan monarki. Ya. Diajarkan pula kepada muridnya, muncul Aristoteles. Dia kembangkan teori ini, maka muncullah politika republikana. Semua ini di masa Khalifah Ma'mun bin Harun ar-Rasyid disayembarakan untuk dibahasa Arabkan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Hunain bin Ishaq berhasil membahasakannya dengan baik dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Dia dikasih hadiah. Hunain bin Ishaq bukan orang Islam, dia orang Nasrani. Lalu dia membukukan semua terjemahan dari karya filsuf Yunani ini ke dalam sebuah buku yang dia beri judul As-Siyasah. Inilah yang menjadi blueprint dari apa yang melahirkan pemikir-pemikir politik Islam. Sekelas Ibnu Khaldun dengan karya politiknya Al-Muqaddimah, Al-Mawardi dengan kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah, Ibnu Taimiyah dengan kitabnya Majmu'ul Fatawa. Sekali lagi, ini bukan produk Islam. Lalu kenapa Ustaz memilih? Baik, Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah mulai berdakwah, Rasulullah mendapati dunia ada dalam dua kubu. Ada Persia dan ada Romawi. Sebut saja Persia 01, Romawi 02. Oh kan cuma dua. Persia 01, Yunani Romawi 02, Persia 01. Ketika mereka berperang, Bapak Ibu, Persia beriman tidak kepada Allah? Agamanya apa? Zoroaster. Agamanya Zoroaster. Pemuka agama disebut Megi. Megi adalah pemuka agama Zoroaster yang menyebarkan agamanya dengan cara sihir, disebut magic. Diambil ke dalam bahasa Arab digunakan huruf sin, jadilah Majusi. Beriman tidak mereka pada Allah? Syirik, kafir, syirik. Romawi 02, mereka menyembah berhala. Mereka menyembah Yesus Kristus, betul? Mereka menyembah Yesus Kristus yang mereka kira Isa bin Maryam. Nanti pada Zuhur kita bahas tentang pada asar. Judulnya Isa versus Dajjal. Betul. Nanti kan dalam kajian di pada asar di mana? Universitas Pakuan. Unpak ya, Universitas Pakuan. Nanti pada asar kita bahas Dajjal versus Nabi Isa. Siapakah yang disalib, digantung di tiang salib? Apakah Nabi Isa atau Dajjal? Nantikan pembahasannya ya Bapak Ibu di pada asar. Sampai mana tadi? 02. Romawi menyembah Yesus, dan Yesus bukan Allah. Artinya bukan Islam juga, kafir juga kan? Jadi kedua-duanya berperang tidak menguntungkan Islam. Tapi Rasulullah berdoa, ya Allah menangkan Romawi. Romawi tadi nomor berapa? 02, ya Allah menangkan Romawi, ya Allah. Loh kok Rasulullah mendoakan Romawi? Karena di mata Rasulullah mendakwahi Romawi lebih mudah ketimbang mendakwahi Persia. Lah kalau saya berpikiran demikian lalu saya memilih, salah? Kalau saya salah, kenapa Rasulullah tidak disalahkan? Bahkan Allah menurunkan surat Ar-Rum khusus untuk membuktikan Allah akan mengabulkan keinginan Rasulullah. Bahkan Allah menurunkan surat Ar-Rum. Jadi gimana? Apakah saya menggunakan terlibat dan saya terlibat dengan sistem Dajjal? Kan ada yang bilang demokrasi ini sistem Dajjal. Siapa? Setan yang bilang begitu. Betul setan Bapak Ibu. Boleh saya perlihatkan? Saya perlihatkan buktinya ya. Biar saya tidak dibilang penyebar hoaks dan fitnah. Belakangan ada bukti dari seorang dokter kalau memang apa yang saya katakan benar. Curhat. Baik Bapak Ibu, ya, ini saya perlihatkan fakta. Ini adalah anggota seseorang yang pernah menjadi anggota komunitas sekte pemuja Dajjal. Alhamdulillah beliau sudah diruqyah dan beliau sudah hijrah sekarang bersama kita insyaallah. Tadinya menjadi sekte pemuja Dajjal. Perhatikan Bapak Ibu, apa yang dikatakan ya? You see? What are you doing in there?
from Illuminati, I will cancel it by the grace of Allah, inshallah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ya Alhamdulillah, teman kita ini yang tadinya menjadi sekte pemuja Dajjal sudah hijrah dan resikonya memang besar karena yang keluar dari sekte ini dia akan dibunuh. Sudah ada 3 orang yang sudah bertemu dengan saya, salah satunya sudah meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan beliau ini husnul khatimah. Beliau tercatat terakhir sebagai mahasiswa favorit di kota Bandung, di Universitas favorit di kota Bandung. Baik, ini baru satu bukti. 2 bukti lagi saya tambahkan. Yang ini mereka yang terang-terangan menjadi satu testimoni betapa K-pop itu merupakan salah satu media infiltrasi iblis dan dajjal dalam menyesatkan umat manusia, terutama generasi milenial. Perdalam apa yang terkait dengan
Bapak Ibu, kita lihat ayat yang satu ini. Ini ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-16. Ya. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-16, Ajazil yang kemudian diberi gelar iblis karena dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam, Nabiullah dan Rasulullah yang pertama ini. Allah bertanya pada Ajazil, "Ma manaka an tasjuda li Adam idza amartuk?" Apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Hei Ajazil, hei Al-Aris. Nah, dia sombong kan? Ana khairu minhu ya Rabb. Ana khairu minhu. Aku lebih baik ya Allah. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Gengsi, masa api harus menyembah tanah. Bahasa anak milenial, masa Raja Api Ozai harus menyembah Avatar Eng yang anak kemarin sore yang suka nonton Avatar Eng tahu ya. Allah apa bahasanya kalau bukan murka ya, tapi ketika saya mengatakan murka kepada Ajazil saya disalahkan. Kalau saya sedang berhayal tentang akhir zaman dengan teori konspirasi saya, itu ustadz yang ada di Kiara Condong sana, setahu saya di baik ya, pernah viral dalam dunia sosial mengkritisi saya ini jelma liar karena hayal akhir zaman kayak sahanu liar itu. Baik, Allah murka pada Ajazil Al-Haris, "Ukhruj anta fala takuna laka an tatakabbara fiha innaka minas sagirin." Keluar engkau dari surga ini, tidak pantas kamu sombong di hadapanku. Masuk yang aku kutuk. Ajazil terima hukuman Allah tadi, dia menjadi iblis. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dia naik banding. Angzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan aku ya Allah sampai hari di mana manusia dibangkitkan. Allah mengabulkan permintaannya. Idzan innaka minal munzarin. Kalau begitu artinya yang Allah tangguhkan ajalnya bukan hanya Ajazil Al-Harith, tetapi ada yang lain. Ada binatang jasasah, ada Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa masih hidup ya sekarang. Bapak Ibu yakin Nabi Isa masih hidup? Ada di mana sekarang Nabi Isa? Di sisi Allah. Dalam keadaan apa? Allah menyatakan kalimat wafat itu tidur. Kalimat wafat itu tidur. Huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan mengetahui apa yang kamu lakukan di waktu siang. Wafat di sana berarti tidur karena wafat mushtarakah. Bisa berarti mati, bisa berarti pingsan, bisa berarti tidur. Itu wafat. Nah, di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 55 Allah menyatakan, Isqalallahu ya Isa inni mutawafika. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, aku akan menidurkan kau. Wafat di sana artinya tidur. Nah, bisa ditidurkan. Wa rafuka ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Di sisi Allah. Berarti sekarang Nabi Isa berada di mana? Di sisi Allah. Dalam keadaan tidur. Ustadz, masa tidur? Lah di sisi Allah? Kana miqdaru yaumihi ka alfasanatim mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kamu hitung di dunia. Betul? Sekarang tahun berapa? 2019 Masehi, dihitung dari lahirnya Nabi Isa. Berarti Nabi Isa di langit sana baru berapa lama? Baru 2 hari kan? Baru 2 hari. Gimana 2 hari? Berubah tidak? Tidak berubah, lawang baru 2 hari kok. Maka ketika Nabi Isa turun, seperti fisiknya semula, usia 33 sampai 35 tahun. Jadi tidak berubah. Jadi yakin Nabi Isa masih hidup? Jadi yang disalib siapa? Seseorang yang saya yakini Dajjal. Dialah Yudas Iskariot di zaman Nabi Isa dan Samiri di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia kehilangan matanya ketika disalib. Dia normal ketika lahir, kedua matanya. Dia kehilangan mata ketika disalib. Bagaimana pembahasannya? Nantikan pada asar. Ya. Baik, kembali ke laptop, ke screening. Ini bukan 4 mata ya Bapak Ibu. Baik, kita lihat ayatnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Subhanallah. Ini cerdasnya Ajazil. Terlihat di sini. Bapak Ibu yang bawa Quran, tolong dibuka. Kita bedah sekarang. Ada konspirasi Yahudi dalam penterjemahan Al-Quran. Zionis Yahudi tidak menerima Ajazil disebut iblis. Dia korban ketidakadilan Tuhan. Tanda petik. Versi mereka. Mereka mengatakan Zionis Yahudi ini, kalau Ajazil lah yang harusnya jadi khalifah, bukan Adam. Maka Zionis Yahudi tidak mau menyebut Ajazil dengan iblis. Mereka memberikan sebutan yang lebih terhormat. Apa? Lucifer, sang pencerah. Pernah mendengar kata Lucifer? Itu sebutan, nama yang diberikan, julukan yang diberikan Zionis Yahudi kepada Azazil. Nah, terlihat dalam ayat ini. Qala, iblis berkata, fabima aghwaytani, karena engkau telah aghwaytani. Kalimat ini yang diplesetkan. Ada yang buka terjemahan? Mas, bisa dibaca Mas terjemahannya Mas? Di dalam Al-Quran terjemahan yang Mas pegang, Quran surat ke-7 ayat ke-16. Yang semua membuka Quran terjemahan silakan dibuka. Kalau yang di HP ada yang benar. Tergantung, ya ayat ke-16, tergantung merek HP-nya. Baik, tolong mau dibacakan. Iblis. Beda, makasih Mas. Ada yang beda? Itu HP-nya merek apa Pak? Itu fiturnya saja ya, programnya. Bapak itu benar. Bapak yang Pak MC bisa dilihat, kayaknya ini yang benar ini. Nah Bapak Ibu yang ini dulu terjemahannya benar. Bisa diangkat Pak MC pun dan Pak Mezar. Itunya Al-Qurannya. Bapak Ibu lihat, yang ini Qurannya dulu. Nah ini benar nih terjemahannya. Terjemahannya beda kan Pak ya? Yang ini benar terjemahannya. Bisa Bapak bacakan? Aduh, nggak sampai Pak. Baik, ya, terima kasih. Di Penogoro Pak, dari Saudi Arabia. Terjemahnya benar, tapi kemudian keluar peraturan cara penterjemahan Quran yang baru, maka semua Quran yang ada ditarik kembali, lalu diterjemahkan baru, dan itu terjemahan yang baru. Yang di HP itu yang lama Pak, tapi mereknya merek baru Pak ya. Pak Ustadz, Pak Ustadz. Baik, coba kita lihat. Aghwaytani ini bentuk muta'adi. Tadinya dari kata ghawa. Ghawa itu tidak butuh objek. Ada orang tersesat. Aduh saya sesat. Sesat tidak ada objeknya kan? Cuma perilakunya saja. Beda dengan menyesatkan. Berarti ada sesuatu yang disesatkan. Ada seseorang yang disesatkan. Itu menjadi muta'adi. Maka dari kata ghawa menjadi aghwa. Mengikuti wajan af'ala. Dari kata fa'ala menjadi af'ala. Artinya menyesatkan. Nah, tapi tidak pas kalau dalam ayat ini diartikan aghwayt. Harus kita luruskan. Terjemahan yang benar yang tadi. Ya, ada HP yang terjemahannya sama dengan ini. Ya, lem biru, lemparnya ke saya. Nanti saya ambil HP-nya. Baik. Yang kedua,
Mohon maaf kameramen, saya kesana kemari ya. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Nah, di sana menggunakan lam taukid dan nun taukid sakilah. Artinya sungguh dia bersungguh-sungguh tidak akan diam. Iblis tidak berhenti walaupun kita sudah taubat. Dia akan terus menyesatkan kita. Sungguh aku akan halangi mereka dari siratakal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Selama ini kita memahami siratal mustaqim, jalan yang lurus, betul? Jalan yang lurus, itu memang arti terjemahnya. Pertanyaannya, apa konkretnya siratal mustaqim itu? Al-Hisab, Islam, bisa. Apa konkretnya? Konkretnya adalah, ada yang mau duduk di sana? Jadi asisten Astad, tolong diklikkan. Saya mau berdiri di sini. Bapak Ibu, ya oke kan, silakan Kang. Mudah-mudahan Ustadz besok akan jadi Ustadz besok, oke? Duduk di kursi dingin, kursi kehormatan. Klik. Bapak Ibu perhatikan kalimat yang saya garis bawahi. Klik lagi Kang. Sekali lagi, klik lagi. Nah, ini 3 kata yang akan kita bedah sebagai titik tolak untuk kita melihat berhala kontemporer itu di sini. Ini titik tolaknya. Baik. Jadi yang ini terjemahannya salah ya. Klik lagi Kang. Yang benar terjemahannya yang ini. Klik lagi 3 kali. 1, 2, 3. Nah, yang benar ini. Perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam, engkau hukum sebagai kesesatanku. Maka terjemah yang benar adalah tadi yang Bapak dalam HP-nya ya, Pak Ustadz ya. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat. Aman tidak? Aman terjemahan seperti ini, walaupun sama-sama bahasa Indonesia. Baik. Klik lagi kan? Nah, inilah arti siratal mustaqim. Ada di 3 ayat. Pertama Quran surat Ali Imran ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hada siratum mustaqim. Innallaha sesungguhnya Allah rabbi, Tuhanku, wa rabbukum dan Tuhan kalian. Fa'buduh, maka sembahlah Dia. Hada siratum mustaqim, inilah siratal mustaqim. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Iblis berkata, karena engkau telah menghukum aku tersesat. Perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam, engkau hukum sebagai kesesatanku, aku terima ya Allah. Engkau hukum sebagai kesesatanku, aku terima. Artinya akan ada sosok lain yang disembah selain engkau ya Allah. Betul? Dia akan menyesatkan kita dari tauhid. Artinya ada sosok lain yang disembah selain tauhid. Ya, pertanyaannya siapa? Kita bahas Bapak Ibu. Baik, klik lagi kan? Terus klik lagi. Atau maaf. Nah, dalam ayat ini juga sama sebelumnya kan? Nah, atau dalam Quran surat Maryam ayat 36. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hada siratum mustaqim. Sama ya dengan Ali Imran ayat 51. Klik lagi. Yasin ayat 3 ayat 60 61. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hada siratum mustaqim. Jelas sekali. Alam ahad ilaikum, dan bukankah telah aku peringatkan pada kalian hai anak cucu Adam, ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, agarlah kalian tidak menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wa ani ibuduni, sembahlah aku, hada siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus tadi. Inilah siratal mustaqim tadi. Berarti siratal mustaqim menjadikan Allah sebagai satu, berambisi menyesatkan kita dari tauhid. Klik. Kita buktikan dalam sejarah. Di Babilonia ada sosok raja yang bernama Namrus. Dia hidup di zaman Nabi Ibrahim AS.
Dia mengaku sebagai penjelmaan dari Dewa Marduk, Dewa Matahari. Clue kita, di kepalanya ada matahari. Dan disebutkan api, matahari, dan cahaya. Bapak Ibu ya. Nah ini sosok Namrus. Namrus ini memang orang yang cerdas. Dia berkuasa, cerdas, dan dia adalah orang pertama yang membangun gedung bertingkat. Dan ini puing-puingnya ada di Persia, Iran sana. Maaf, di Babilonia, di Irak. Ya, Namrus ini orang yang cerdas dia. Konon ada yang menyebutkan dalam satu sejarah yang saya baca tentang Namrus, dia adalah orang yang pertama kali mengungkapkan tentang teorema matematika dasar katanya. Berarti ketika kita dulu ujian tes potensi akademik saat SMPTN, soal matematika dasarnya dari enggak main-main ya, jangan viral, cuma main-main doang. Ya, dan dia pula orang yang melakukan incest dalam sejarah yang saya baca. Incest, dia menikah dengan ibu kandungnya. Semiramis, awet muda, cantik, juga jatuh cinta pada anaknya Namrus yang cerdas, berkuasa, dan tampan. Hingga keduanya pun menikah. Ya, mitos ini ternyata berasal dari cerita Sunda, Sangkuriang. Betul? Betulkah dari Sangkuriang? Saya bertanya pada Bapak Ibu, Sunda itu apa artinya? Selama ini kita tahu Sunda adalah nama suku tertua di Jawa Barat. Betul? Ini ada satu penelitian yang luar biasa. Penelitian ini cukup bagus juga. Kenapa? Karena ternyata ada sosok yang kemudian dipilih oleh UNESCO, dibiayai besar-besaran untuk membesarkan kembali dan membangkitkan kembali paham Kasundaan, Sundaisme di Jawa Barat. Dibiayai oleh UNESCO. Dan pusatnya di mana? Kita lihat saja. Mau dilihat tayangannya? Ini bukan kata saya, tapi ini sekali lagi, ini merupakan penelitian seorang pakar sejarah di Jawa Barat. Bukan saya. Nah, pakar ini pernah menyampaikan dalam satu kajian, teman saya hadir, lalu dia mengirimkan ini pada saya. Boleh saya melihatkan? Tapi, oke, kita lihat dulu. Nggak apa-apa, Kang. Aduh, saya balik ke sana, Kang. Syukur, Kang, ya. Terima kasih banyak, Kang. Mudah-mudahan jadi ustaz insya Allah besok. Amin. Barakallahu fiik. Sudah menikah, Kang? Masya Allah, belum menikah, Teh. Teh belum menikah ini. Makanya Dajjal sebentar lagi, Kang. Kalau Dajjal keluar, KUA seluruh dunia tutup, Teh. Besok ya nikah ya? Belum nikah, kan? Alhamdulillah. Teh, Kang, belum nikah, Kang? Jadi maklar ya. Baik, ini merupakan wacana, tidak mutlak benar. Kalaupun benar, alhamdulillah, itu yang saya inginkan. Ya, walaupun saya orang Sunda, tapi kita perlu bermuhasabah diri, Bapak Ibu. Betulkah Sunda ini nama tertua dari suku tertua Jawa Barat, nama dari suku tertua Jawa Barat, atau seperti apa yang dipersepsikan oleh pakar sejarah yang satu ini? Saya tidak sebutkan siapa nama pakar sejarahnya. Ini mohon maaf, ada suara gemelannya menunjukkan bahwa memang ini adalah terkait dengan masalah Sunda. Jadi kata Sunda diambil dari 3 suku kata. Sunada, su artinya abadi sejati, na artinya api, dan da agung. Su abadi atau sejati, na artinya api, da besar atau agung. Berarti Sunada artinya api agung yang abadi. Terbalik, api abadi yang agung. Api abadi yang agung. Apa itu? Matahari. Itu kan api abadi yang agung kan? Dalam persepsi mereka. Jadi Sunda itu artinya matahari. Dia memiliki banyak nama. Sunda adalah maha cahaya karena dia mengeluarkan cahaya. Juga disebut juga Sang Hyang Tunggal, atau juga disebut dengan Sang Hyang Siwa. Jadi Hindu berasal dari Sunda. Bahkan nama-nama Sunda ini ada banyak. Di antaranya ada nama Sang Hyang Manon, Sang Batara Guru, bahkan Sang Guru Hyang atau Sang Guriang, kemudian dikembangkan menjadi fonetik kita Sang
Kuryang. Berarti sang Kuryang adalah dewa matahari. Dan semua dewa matahari 5 Desember. Kenapa harus tanggal 25 Desember? Karena di bulan Desember matahari bergerak ke arah selatan, 3 hari mengalami kematian. 22, 23, 24 matahari diam tidak bangkit, sehingga disebut 3 hari mengalami kematian. 25 Desember muncul 1 derajat ke arah yang berlawanan utara, tanda dimulainya musim semi. Maka mereka menyambut kelahiran matahari, sunrise, Sunday, sun god, dewa matahari. Baik Bapak Ibu, sebentar. Ajazil adalah bangsa jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia adalah bangsa jin yang menyalahi perintah Tuhannya. Jin Allah ciptakan dari apa? Api. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan Allah menciptakan bangsa jin dari api. Matahari, unsur terbesarnya apa? Api, matahari. Berarti siapa dewa matahari itu? Ajazil sendiri. Terbukti apa yang dia katakan kan? Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, akan aku jadikan manusia tidak menyembah engkau, tapi menyembah aku sebagai dewa matahari. Dan matahari lahir 25 Desember. Saya tidak berbicara tanpa fakta dan data analisis. Saya tunjukkan Bapak Ibu yang mau datanya silakan copy. Sekarang saya senang kalau Bapak Ibu mengkopinya. Ya, silakan. Sisakan 52 giga. Silakan copy semua data saya. Saya bersyukur. 52 giga. Silakan. Saya bersyukur kalau ini mau disebarkan. Ini dakwah amar ma'ruf nahi munkar kita. Karena tinggal 5 tahun lagi iblis punya waktu menyesatkan kita. Kok 5 tahun lagi? 1 periode lagi. Loh iya, 1 periode lagi. Loh, baik, kita cut dulu, kita hitung sama-sama. Kita hitung sama-sama ya. Mau kita hitung sama-sama? Baik, ikuti ya. Ikuti saya. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, dan hadis ini disampaikan. Jangan Abu Dawud aja yang disebut, biar saya juga viral. Baik, nah berdasarkan hadis sahih ini, setiap 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat, Allah akan mengutus mujaddid, reformis, bukan nabi, bukan rasul, membaharu. 100 tahun, 1 kali setelah Rasulullah wafat. Baik. Abad kejayaan Islam sebelum kita ada di tangan siapa? Turki Utsmani. Sepakat Turki Utsmani? Sepakat ya? Turki Utsmani berakhir tahun berapa? 1924. Tambah 100. 2024 Bu. Luar biasa. Ibu matematikanya versi siapa Bu? Versi kita apa versi KP? Keceletot. 2024. Sekarang 2019. Berapa tahun lagi? 1 periode lagi kan? 1 periode lagi. Kalau tersisa 5 tahun lagi, ingat, andaikan 5 tahun lagi khilafah tegak, ini yang mereka yang bikin kecebong kebakaran jenggot. 5 tahun lagi. Ingat, 2005 di Virginia, Langley, Virginia, Amerika Serikat, di markas CIA, 15 negara Eropa mengirimkan intelijen terbaik mereka. Mereka berkumpul membicarakan agenda penting dunia. Pertama, mereka mengatakan
In 2024, we raise the new Islamic Caliphate in the world. Di tahun 2024 akan bangkit kehilafan Islam yang baru. Itu kata mereka. Jadi sebetulnya siapa yang anti hilafah? Mereka yang proyeknya belum kelar. Karena di New World Order mereka belum kelar, betul? Karena Masjidil Aqsa belum hancur. Stres mereka. Susah dicari cara. Akhirnya musnahkan hilafah. Tangkap yang mau menegakkan hilafah. Tangkap yang mengibarkan bendera hilafah. Setahu saya, yang tidak mau bergabung dengan khilafah dan Adam sebagai khalifahnya itu iblis. Iblis gabung khilafah yang dipimpin Adam. Nah, kalau sekarang ada yang anti. Baik, jadi gimana? Betul 5 tahun lagi? 5 tahun lagi, insya Allah. Kalau hitung-hitungan kita tidak. Jadi kan menikah pas. Sebentar lagi ini. Lanjut. Lanjut ya kan ya? Lanjut. Ya gimana, nyambung tidak Bapak Ibu? Nyambung ya? Jadi salah satu nama Sunda itu adalah Sakuria. Di Mesir Amundra. Ya, di Mesir. Jadi dari Sunda ini menyebar ke seluruh dunia. Ternyata peradaban-peradaban kuno dunia itu ada pengaruhnya dari pemahaman Sunda ini. Karena dia ternyata peradaban Sunda ini lebih tua. Situs Gunung Padang di Megalitikum, situs Megalitikum Gunung Padang Cianjur katanya lebih tua dari unsur karbonnya. Dilihat dari unsur karbonnya lebih tua daripada Mesir, piramida Mesir. Ya. Nah di Eropa, dewa matahari ini disebut Sun atau Sun. Hari di mana mereka dipuja disebut Sunday. Makanya mereka libur di hari Sunday. Nah kita Nah ini dia, ajaran Sunda atau agama matahari berkembang ke seluruh dunia dan pusatnya di Jawa Barat. Itulah sebabnya di Jawa Barat nama daerah diawali dengan Ci yang berarti cahaya. Selama ini kita tahu Ci ini adalah air ya. Ciherang, Cikopi, Cienteh. Tapi ternyata Ci ini cahaya. Makanya di Jawa Barat, karena pusat peradaban Sunda Jawa Barat, banyak nama tempat yang diawali dengan Ci. Cimanggu. Mana lagi? Cikeas, Citorok, Cikadung, Ciherang, Cibodas, Cimande, Cimahi, Cianjur, Ciranjang, Ciwidey, sampai ke Amerika, Chicago. Saya ke Amerika, Chicago. Makanya, subhanallah, Bapak Ibu, sebentar. Logis juga ya kajian ini. Maksudnya ini, wacana tentang pemahaman Sunda. Gimana, lanjut? Baru paham saya, oh pantas kenapa banyak nama Sunda, nama daerah yang diawali dengan Ci. Parahyangan, diambil dari 3 suku kata. Pusat Parahyangan pertama terletak di Gunung Parang, Purwakarta, Jatiluhur, Jawa Barat. Makanya, lihat Purwakarta. Banyak patung wayang kan? Nah, tokoh pewayangan inilah yang menjadi tokoh-tokoh penyebar paham Kasundaan. Maka daerahnya disebut Pasundaan atau Pasundan. Atau dalam istilah lain Tatar Parahyangan. Parahyangan diambil dari 3 suku kata. Parahyang. Pa artinya tempat, ra matahari, hyang leluhur. Berarti Parahyangan, tempat leluhur dewa matahari. Sekarang dibangun kota baru Parahyangan di Padalarang. Gerbangnya Kota Baru Parahyangan Padalarang, pusatnya Purwakarta. Ini yang dibiayai UNESCO besar-besaran. Tokohnya siapa? Jangan tanya saya. Tanyakan sama orang Purwakarta. Sesi tanya jawab sekarang. Ini apa ya? Menyebar, makanya di Mesir ada apa? Ada piramida
Kemudian di suku Aztec ada Solomon Temple, ada Haikal, ada zigurat, dan di Asia ada candi. Bapak Ibu saya tanya, paling banyak candi ada di mana? Candi ada yang paling banyak di mana? Di Jawa mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah yakin? Bukan, Jawa Barat paling banyak candi. Candi Mandian, Candi Adukan, Candi Bajuan, Candi Bedakan. Banyak candi itu Jawa Barat. Candi Cukur. Candi Kawinkun. Baik. Ini menurut pandangan dari tokoh Sunda ini. Ya, maksudnya tokoh sejarah ini, bukan tokoh Sunda, tokoh sejarah ini. Dan memang pemahaman dasarnya adalah tentang cita kasih, tutur kata, budi dharma. Sehingga orang-orang Sunda ini someah, saromeah kan, karena budi dharma yang diajarkan. Luar biasa. Baik, satu lagi Bapak Ibu, dua lagi maaf. Apa yang selama ini berkembang, dimulai dari Tatar Sunda, kemudian menjadi sebuah pergerakan budaya yang kemudian menyebar sampai sekarang. Oleh sebab itu sembahyang dilakukan dalam upacara bendera. Makanya upacara bendera itu dilakukan di pagi hari momentum matahari terbit. Betul? Jadi gimana? Upacara bendera ini dari mana asalnya? Ingat, bende itu panjira matahari. Jadi gimana? Untung saya bukan PNS, jadi saya tidak upacara bendera. Ya. Waktu kita singkat Bapak Ibu. Saya percepat. Keberadaan Sunda diabadikan pada Sanghu Tumpang. Cad gimana tuh mangkaning ibu-ibu suka bikin Sanghu Tumpang? Kade. Satu hari saya diundang syukuran, ceramah syukuran, pembukaan soft opening kantor baru, syukuran ceritanya. Saya ceramah tentang keutamaan syukuran. Ya. Selesai ceramah, langsung mereka mengeluarkan tumpengnya kayak gini, potong tumpengnya. Datang Pak Direktur, dipotong tumpengnya. Yang dipotong yang mana? Atasnya apa bawahnya? Atasnya kan? Saya perlihatkan yang satu ini. Tetapkan kamera, tetap ke saya. Coba lihat. Yang dia potong congcotnya ya. Ini potong congcotnya. Ini mohon maaf nih, materinya sebetulnya masih banyak, tapi karena waktu kita singkat Bapak Ibu. Yang ini adalah plakat yang ada pada mata uang $1. Di sana tertera ada segitiga satu mata. Segitiga satu mata. Segitiga itu adalah simbol ketuhanan. Ingat, saya tidak pernah mengatakan segitiga simbol Dajjal. Itu beliau salah dengar. Jadi Bapak harus merevisi kata-kata saya. Apa yang Bapak katakan salah. Maksud Bapak siapa ya? Beliau yang bersama saya di Pusdai. Apa yang Bapak katakan itu tidak benar. Saya tidak mengatakan segitiga simbol Dajjal, tapi segitiga adalah simbol ketuhanan. Ingat, Rasulullah cincinnya itu membentuk segitiga. Kalau distempelkan itu akan membentuk segitiga. Tapi lihat tulisan di dalamnya. Allahu wahdah, la syarikara, Muhammad abduhu wa rasuluh. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah, Muhammad hambanya dan utusannya. Itu stempel Rasulullah SAW di dalam tulisan segitiganya itu, dan segitiganya ada tulisan itu. Sebelah kanannya ada tulisan fa innaka mansur, sesungguhnya engkau adalah yang ditolong. Nah ini. Ini ada dalam Sama'il Tirmidzi bab kedua halaman 21 sampai 30. Nah ini stempel cincinnya Rasulullah kalau distempelkan seperti ini. Nah ini ada tulisan Allahu wahdah la syarikara Muhammad abduhu wa rasuluh. Fainaka mansur, sesungguhnya engkau yang ditolong. Tawajjah haitsu syi'ta, menghadaplah kemanapun yang kau inginkan. Berarti ini tauhid kan?
Ya, Rasulullah menjadikan segitiga ini dalamnya ada kata-kata tauhid. Jadi segitiga simbol ketuhanan. Itulah kenapa agama-agama Ardi menjadikan segitiga menjadi filosofi dasar agama mereka. Di dalam agama Hindu ada Trimurti, betul. Di dalam agama Buddha ada Tridharma, kitab sucinya Tripitaka. Di dalam agama Kristen ada Trinitas. Dan mungkin di sini ada Trianto. Ada Trianto? Ada. Mohon maaf. Baik. Bapak mati Allah. Nah, kembali pada yang tadi. Nah, segitiga simbol ketuhanan. Lalu, mereka yang menyembah Dajjal menjadikan simbol Dajjal ini ada dalam segitiga tadi. Ya, ada dalam segitiga tadi, Bapak Ibu ya. Udah kayaknya kelewat. Segitiga satu mata. Berarti segitiga satu mata ini untuk siapa? Untuk Dajjal. Mereka mempertemukan Dajjal. Seperti ini. Nah, yang ini Bapak Ibu. Ini ada segitiga satu mata yang tadi saya bahas. Dan ini adalah simbol Golgota. Golgota artinya tengkorak. Bukit Golgota adalah bukit di mana Yudas Iskariot dikuburkan setelah dia disalib. Dan di bukit itulah Yudas Iskariot dikuburkan. Dan di bukit itulah Allah merubah kembali wajah Nabi Isa menjadi wajah Yudas. Quran surat An-Nisa, Ali Imran 55, An-Nisa ayat 157 sampai 159. Itu pembuktian kalau yang disalib bukan Nabi Isa. Tapi Allah serupakan Yudas menjadi Nabi Isa. Bukit Golgota, bukit Yudas Iskariot dikuburkan. Lalu digali oleh Barnabas dan ternyata dia masih hidup. Setelah 3 hari 3 malam dia masih hidup. Oh, berarti dia Dajjal, kata Barnabas. Baik, kemudian, nah ini Bapak Ibu tumpeng, Sanghu tumpeng. Salah satu peninggalan yang terkait dengan budaya Kasundaan. Ketika tumpeng ini kita potong, saat itu saya dibawakan tumpeng seperti ini. Nah, diserahkan pada Pak Direktur. Ketika potong tumpeng dilakukan, kira-kira yang dipotong yang mana? Atasnya kan, bukan pinggirnya. Ketika yang potongnya di atas, lalu dibuka ini, ketika dibuka isinya telur Bapak Ibu satu. Telur itu ada di sini. Berarti ini ada segitiga satu mata. Apakah itu kebetulan? Atau sesuatu yang memang sudah dirancanakan oleh sosok yang ingin menjadi Tuhan? Bapak Ibu, inilah paganisme kontemporer. Gimana Bapak Ibu sekalian yang dimati Allah? Ingat, Zionis Yahudi berkembang dalam 3 ranah. Simbol, ritual, arsitektur. Buka dalam situs resmi illuminati.org. Mereka mengatakan, kami menyebarkan hegemoni mereka pada dunia melalui 2 ranah. Media arsitektur dan media visual. Nah, mereka ingin menggambar-gambarkan ini. Mereka ingin menyeru manusia agar menyembah iblis dan Dajjal tanpa disadari. Bahkan melalui cara-cara yang sangat disukai, termasuk oleh generasi muda kita. Generasi muda kita tanpa daya saring iman dan Islam menelan bulat-bulat apa produk-produk Dajjal. Mereka mengikutinya hanya karena keindahan syair dan sebagainya. Karena kemulusan dan kecantikan para pelakunya. Padahal itu adalah ritual penganggungan Dajjal. Saya tutup dengan tayangan yang satu ini Bapak Ibu. Setelah ini kita tanya jawab ya Bapak Ibu sekalian. Ada tayangan yang satu ini. Dan ini arsitekturnya. Bapak Ibu perhatikan. Mohon maaf, saya agak jeli, maksud saya karena saya tidak mau dalam ibadah kita menyembah Allah ada unsur-unsur yang lain. Bapak Ibu rahmati Allah, kita lihat ada satu ritual yang sebetulnya ini ritual, tapi sayang sekali banyak sekali generasi muda kita yang tertarik mengikutinya, terutama generasi milenial. Saya mohon maaf sekali lagi, ini ada musiknya, sebetulnya tidak boleh. Tapi beginilah ritualnya agar kita kenal. Bapak Ibu sekali lagi, inilah ritual pemujaan Dajjal yang selalu munculkan simbol-simbol penuhanan mereka. Segitiga satu mata, api, itu dia. Bapak Ibu lihat ada segitiganya, di dalamnya ada satu mata maksud saya, dan juga ada api.
Aduh, jadi nambah lagi ini. Baik Bapak Ibu, sangat terselubung sekali mereka melakukan konspirasinya. Betul kata Rasulullah. Sejengkal demi sejengkal, setahap demi setahap umat Islam mengikutinya. Dan tataba'unna sanana man qablakum shibran bisibrin ziran biziran. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Tidak terasa kita terjebak pada sistem mereka. Hatta law da'ulu juradabin lataba'tumuhum, sampai pun mereka masuk ke lubang biawak, kalian mengikutinya juga. Cerdasnya Rasulullah SAW. Ya, luar biasa. Rasul menyebutkan lubang biawak. Kenapa tidak lubang cacing? Kenapa tidak lubang buaya? Karena biawak membuat lubang seukuran tubuhnya, membuat lubang dengan sungutnya. Sekali maju tidak bisa mundur karena ada sirip. Kalau maju siripnya melipat, kalau mundur nyangkut, maka dia maju terus. Beginilah sistem Yahudi menjebak umat Islam. Sekali masuk ke dalamnya, susah untuk mengeluarkan diri. Dan umat Islam mengikutinya. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Tidak terasa. Ya, pada akhirnya pun mereka memasukkan unsur-unsur infiltrasi yang jelas-jelas. Itu adalah simbol yang terkait dengan Dajjal. Bahkan mereka fitnahkan kepada orang-orang mulia. Ini bohong Bapak Ibu. Tidak pernah Rasulullah meriwayatkan ini dan Fatimah pernah melakukan ini. Tidak pernah. Ini sudah masuk ke drama-drama mereka. Ya, baik. Andaikan saya sutradaranya, mungkin saya akan membuat ini agak islami sedikit. Andaikan saya sutradaranya. Ya, saya bisa membuat drama Korea ini islami. Supaya generasi milenial kita pada hijrah, Bu, ya. Ini yang punya putri-putrinya hati-hati. Ini terakhir Bapak Ibu, mohon maaf salah terakhir ya. Baik, kalau saya sutradaranya, boleh nggak saya perlihatkan ini? Yang saya sutradaranya, saya bikin seperti ini dramanya Bapak Ibu ya. Kayak gimana? Kayak gini nih. Kalau memang saya sutradaranya, ini terima kasih pada Kuatbah yang telah menghadirkan apa yang saya inginkan. Ya, itu kalau saya sutradaranya. Saya bikin K-pop seperti ini, drama Korea seperti ini. Tapi kan bukan saya sutradaranya ya. Baik Bapak Ibu, itu dulu barangkali yang dapat saya sampaikan terkait dengan paganisme modern atau berhala kontemporer. Hati-hati Bapak Ibu ya. Iblis tinggal 5 tahun lagi mereka punya waktu untuk menyesatkan kita, betul? Berarti mereka akan habis-habisan, all out untuk menyesatkan kita. Maka waspada, terutama putra-putri kita Bapak Ibu jaga, jangan sampai mereka suka K-pop dan drama Korea.
Karena begitu mereka menyukai, terbuka pintu gerbang mereka untuk masuknya infiltrasi iblis dan Dajjal. Inilah yang disebut dengan fitnah Dajjal. Dajjal muncul sebelum fitnahnya sempurna. Ketika fitnah Dajjal sudah sempurna, pengikutnya sudah di mana-mana, maka datanglah Dajjal. Barangkali itu Bapak Ibu, saya waktu kembalikan pada pembawa acara. Namun sebelumnya, saya minta izin untuk menyampaikan Bapak Ibu. Boleh Pak? Katanya sudah dapat izin dari DKM Pak ya? Bapak Ibu yang mati Allah, kami mohon dukungannya dari Jawa Barat. Kami berharap saya bisa mengajak teman-teman untuk bersatu padu, yang insya Allah sebagaimana ustadz-ustadz yang lain, Allah sebetulnya sudah memberikan potensi Bapak Ibu. Sebentar lagi Indonesia ini akan bangkit Bapak Ibu, maka akan dibikin susah dulu sekarang. Tapi insya Allah intinya sebetulnya Indonesia akan menjadi negara yang mudah-mudahan dipilih Allah untuk memimpin kebangkitan Islam. Namun demikian, saya membaca sebuah hadis dari Rasulullah SAW di dalam syarah Muslim Syekh Nawawi, syarah Syekh Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Rasulullah bersabda, Inna Rabbi zawaliyal arda. Sesungguhnya Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Bumi yang tadinya bulat dibikin datar oleh Allah, hatta ra'aitu masyariqah wa maghriba. Sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Ya, ini saya perlihatkan hadisnya Bapak Ibu sebagai testimoni untuk kenapa kami mendirikan One Ummah Movement. Cita-cita Bapak Ibu, sekedar cita-cita kami. Ya, ini ada hadis Rasulullah SAW. Memang tidak langsung menjurus kepada Indonesia, tapi kami yakin dengan apa yang dikatakan oleh guru-guru kami. Ini Rasulullah menyebutkan merah putih dalam hadisnya. Inna Rabbi zawaliyar arda. Sesungguhnya Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu masyariqah wa maghribah. Sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Wa'tani al-kanzain. Dan Allah memberikan dua pusaka untukku. Al-ahmar wal abyado. Al-ahmar wal abyado, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati sayablugu mulku wa zawaliya minha. Dan umatku kekuasaannya akan terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Jadi sebelum kiamat tiba, sebelum kiamat terjadi, Islam akan tegak di muka bumi. Dan ketika Islam tegak di muka bumi, maka pusaka Rasulullah akan terbukti, merah dan putih. Saya bertanya, apakah merah putih ini ada kaitannya dengan Indonesia? Ini beberapa syekh yang saya tanya ketika saya berada di negara mereka. Saat saya berkunjung ke sana, ini selepas salat subuh berjamaah bersama Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi, beliau ketua Rabitah Ulama Palestin. Saya bertemu beliau setelah salat subuh berjamaah. Beliau masih ingat saya ketika berada di Bandung. Dan ini Syekh Yusuf Abu Sunainah, beliau imam salat asar. Ini pun saya tanya pandangan beliau tentang hadis merah putih. Dan ini juga beliau wakil ketua Rabitah Ulama Palestina yang buta karena disiksa oleh Israel. Beliau 2016 berkunjung ke Jogokarian, Yogyakarta. Kita tanyakan juga arti merah putih dalam pandangan beliau ini. Apa kata mereka? Intinya begini. Ala kulli biladil muslimin alladzina yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lam yakhtarakumullah liqiyami hadzal din. Dari semua negara yang Allah pilih, dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Arab sudah, Mesir sudah, Irak sudah, Persia sudah, semuanya sudah. Tinggal Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Jadi apakah merah putih itu adalah isyarat untuk kita? Insya Allah, kami siap kalaupun kalau harus memimpin kebangkitan dunia. Allahu Akbar. Maka saya minta pemudanya ini untuk bergabung. Nah, kami butuh wadah untuk mempersatukan ini. Maka kami buat One Ummah Movement. Ini saya sampaikan dimanapun Bapak Ibu saya ceramah. Hatta di pasar Palestina. Insya Allah bulan November ini akan saya sampaikan di Jordan, Palestina dan Mesir. Jika Allah menakdirkan saya berangkat, Desember nanti kita sampaikan di Jepang insya Allah. Kalau memang Allah menakdirkan jadi saya berkunjung ke Jepang, akan kita serukan dunia. Indonesia siap untuk memimpin dunia. Nah, maka dari itu kami One Ummah Movement tentu membutuhkan banyak biaya untuk keliling ke sana kemari Bapak Ibu. Nah, saya membawa tim setiap saya pergi. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin berkontribusi untuk kami dalam siar dakwah ini. Kami buka peluang Bapak Ibu untuk berwakaf dalam kegiatan dakwah One Ummah Movement. Panitianya gimana? Ada tim? Baik Bapak Ibu, ini
ada tim kami yang mengedarkan kantong. Bapak Ibu yang mau bersedekah silakan. Bapak Ibu yang bersedekah untuk kami, ini akan kami gunakan dalam dakwah kami di seluruh Indonesia. Bahkan insya Allah ada agenda, tidak lama kami akan ke Jepang dan kita akan ke Belanda. Di Belanda adalah saudara-saudara kata kita di Utrecht. Mereka sedang berupaya untuk membangun masjid, membutuhkan banyak miliaran. Insya Allah saya sudah bertemu dengan salah satu utusannya dari Belanda beberapa hari yang lalu. Mereka pun insya Allah akan mempersatukan isu ini, bahwa insya Allah Indonesia siap untuk memimpin kebangkitan Islam dunia. Nah, saya tidak bisa melakukan ini tanpa adanya wadah. Dan saya kenapa pilih pemuda? Karena pemuda ini aset yang digunakan Allah ketika menzahirkan Islam. Kita mengenal Ashabul Kahfi, mereka para pemuda kan? Kita mengenal Ashabul Ukhdud, mereka pemuda. Siapa yang membukakan Madinah untuk hijrahnya Rasulullah? Mus'ab bin Umair, pemuda. 800 tahun sebelum Rasulullah SAW, setelah Rasulullah menyatakan, "Daftuftahannal Konstantiniyah, falani'mal amiru amiruha, walimal jaishu jaishuha." Sungguh Konstantinopel akan Allah merdekakan, akan Allah bebaskan. Dan sebaik-baik pemimpin adalah yang membebaskan Konstantinopel. Sebaik-baik pasukan adalah pasukan membebaskan Konstantinopel. Ternyata pemimpin yang membebaskan Konstantinopel yang disebut Rasulullah adalah seorang pemuda, Muhammad Al-Fatih, usia 23 atau 22 tahun, menguasai 21 negara. Menjelang Rasulullah wafat, Usama bin Zaid dipilih untuk memimpin pasukan terbaik merebut Palestina dari Bizantium Romawi. Dan berhasil. Berapa usia Usama bin Zaid? 17 tahun. Ini isyarat ketika Islam tegak, para pemuda selalu berada di garda terdepan. Maka saya yakin ketika Allah menentukan Islam tegak di muka bumi, Indonesia berada di garda terdepan. Dan itu kita para pemuda. Betul? Allahu Akbar.